Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnanda Amali. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amir Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami, yaitu tentang metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan. Sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Latihan dengan dosen pengampu Ibu Putriani El Maliki, SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Poin A, konsep metode pendidikan dan pelatihan. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan secara istilah, metode adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu, terutama yang berkenaan dengan rencana tertentu. Nah, fungsi dari metode ini berarti sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, metode diklat adalah cara dengan suatu rencana tertentu untuk mencapai tujuan dalam program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan atau yang biasa kita kenal dengan diklat merupakan suatu upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia atau SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan. Nah, diklat atau pelatihan dan pendidikan ini merupakan serangkaian kegiatan yang mengutamakan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan juga efisien. Poin B yaitu metode pelatihan. Ada beberapa metode yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan program pelatihan, yaitu metode yang pertama, on-the-job training atau di dalam pekerjaan. Nah, pelatihan ini berbentuk penugasan kepada pegawai-pegawai di bawah bimbingan supervisor yang telah berpengalaman atau yang lebih senior. Yang termasuk metode on-the-job training ini antara lain, yang pertama, job instruction training, yang kedua job rotation, dan yang ketiga apprenticeship. Nah, metode yang kedua yakni off the job training atau di luar dari pekerjaan. Pelatihan dan dengan menggunakan metode ini berarti karyawan sebagai peserta pelatihan keluar sementara dari kegiatan, tugas, dan pekerjaannya yang termasuk dalam metode ini antara lain lecture, vestibular training, dan juga simulation. Poin C, strategi metode pembelajaran diklat. Nah, ada beberapa model-model dan strategi pembelajaran yang efektif yang dapat diimplementasikan dalam suatu pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang kepada peserta diklat dengan maksud agar siswa menguasai materi secara verbal. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran ini peserta diklat dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Belajar belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry sosial. Strategi inquiry ini adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta diklat untuk menemukan dan merefleksikan sifat-sifat kehidupan sosial, terutama untuk melatih siswa agar hidup mandiri dalam masyarakatnya. Sasaran utama kegiatan pembelajaran pada strategi ini ialah keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat,
Model role playing atau bermain peran. Sesuai dengan namanya, model ini banyak berhubungan dengan peristiwa sejarah, tetapi juga cocok untuk belajar geografi dan juga ekonomi. Nah, model ini membantu masing-masing peserta diklat untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan membantu memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Model yang terakhir yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran berbasis masalah dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta diklat melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk penyelidikan dan laporan akhir, dan juga didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis.